Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan semoga bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai sistem visual. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Ananda Putri Aditya. Yang kedua, saya sendiri, Zulfa Himatul Ulia. Dan yang ketiga, Zulfa Mahdiah. Kelompok kami akan menjelaskan tentang yang pertama, stimulus visual, yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu saya sendiri. Yang kedua, anatomi sistem visual dan mekanisme proses visual, yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Ananda Putri Aditya. Dan yang terakhir, kerusakan-kerusakan pada sistem visual, yang akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu Zulfa Mahdiah. Stimulus visual yang masuk ke dalam mata terjadi karena terdapat cahaya yang dipantulkan dari benda di sekitar, sehingga kita dapat melihat benda tersebut dan mengingatnya. Cahaya dapat diartikan sebagai suatu gelombang energi elektromagnetik yang panjangnya 380–760 nanometer. Panjang gelombang ini penting bagi manusia karena sistem visual manusia mampu meresponnya, karena terdapat juga panjang gelombang yang tidak dapat dilihat oleh manusia, misalnya seperti gelombang inframerah atau gelombang ultraviolet. Cahaya memiliki dua unsur penting, yakni panjang gelombang dan intensitas. Wavelength atau panjang gelombang memiliki peran penting terhadap persepsi warna, sedangkan brightness atau intensitas berperan dalam persepsi mengenai kontras gelap terang. Cahaya berintensitas sama namun mempunyai panjang gelombang berbeda, mempunyai brightness berbeda pula. Pembahasan yang kedua yaitu anatomi sistem visual. Sistem visual ini menciptakan sebuah persepsi 3 dimensi yang akurat dan sangat terperinci. Indera yang digunakan dalam sistem visual adalah mata. Berikut adalah anatomi dari bagian-bagian mata. Sklera, bagian putih mata untuk melindungi mata. Koroid, lapisan jaringan ikat yang menghubungkan antara retina dan sklera. Retina, lapisan paling dalam dari mata berisi sel yang peka terhadap cahaya. Saraf optik, saraf-saraf penglihatan yang mengirimkan informasi ke otak berupa gambar terbalik. Bintik buta, titik buta, celah di lapisan reseptor. Kornea, selaput bening dan berbentuk cembung, fungsinya untuk mempertajam bayangan yang masuk ke mata. Iris, mengatur banyaknya cahaya yang masuk sampai ke retina dengan cara mengerut dan merenggang. Pupil, titik hitam di tengah mata yang merespon cahaya masuk ke mata. Aqueous humor, rongga di anterior antara kornea dan lensa. Lensa memfokuskan cahaya yang datang dari retina. Vitreous humor, rongga di posterior mata antara lensa dan retina. Mekanisme proses visual. Mekanisme proses visual ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, cahaya memasuki mata dan mencapai retina. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, yaitu lubang pada iris. Besar kecilnya ukuran pupil saat menangkap perubahan suatu cahaya ditentukan oleh 2 level, yaitu dari sensitivitas atau kemampuan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek dalam keadaan cahaya yang minim atau remang-remang, dan ketajaman atau kemampuan untuk melihat suatu objek dari objek secara detail. Yang kedua, retina dan translasi cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Retina sendiri terdiri dari 5 lapisan yang berbeda, yaitu yang pertama, reseptor cells, merupakan sel-sel yang dispesialisasikan untuk menerima sinyal-sinyal mekanik, kimiawi, atau radian. Yang kedua, horizontal cells, dispesialisasikan untuk komunikasi lateral, yaitu komunikasi yang melewati channel-channel utama sensory input. Yang ketiga, bipolar cells, sel-sel yang berada di bagian tengah retina. Amacrine cells sama seperti horizontal cells. Retinal ganglion cells merupakan lapisan neuron di dalam retina yang memiliki serabut-serabut saraf yang bertolak pada bola mata.
Kelima lapisan tersebut terletak dari belakang ke depan bola mata. Masing-masing tipe neuron memiliki beragam subtipe, lebih dari 50 jenis neuron retina. Yang ketiga, transduksi visual, konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural. Transduksi visual adalah konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural oleh reseptor visual. Untuk proses perubahan cahaya menjadi sinyal-sinyal neural ini terjadi terutama pada bagian reseptor rod. Jadi, otak manusia menerima gambaran visual dalam warna hitam putih yang cenderung kabur. Materi yang selanjutnya yaitu kerusakan-kerusakan sistem visual. Yang pertama yaitu mata miopi atau rabun dekat. Kerusakan ini disebabkan karena bayangan yang terbentuk pada mata dan jenis lensa yang dipakai oleh mata miopi adalah lensa cembung atau bola mata yang terlalu panjang. Dengan demikian, objek yang dekat dengan mata akan terlihat dengan jelas karena bayangan jatuh pada retina. Sedangkan objek yang jauh akan terlihat kabur karena bayangan jatuh pada depan retina. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata lensa cekung. Untuk yang kedua yaitu hipermetropi atau rabun jauh. Kelainan ini disebabkan karena bayangan yang terbentuk pada mata dan jenis lensa yang dipakai yaitu lensa yang terlalu pipih atau bola mata yang terlalu pendek. Jika melihat objek yang dekat akan terlihat kabur karena bayangan jatuh pada depan retina. Sedangkan objek yang jauh akan terlihat jelas karena bayangan jatuh di retina. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata lensa cembung. Yang ketiga yaitu aksigmatisme. Mata dengan lengkungan permukaan kornea atau lensa yang tidak beraturan. Misalnya lengkungan kornea yang vertikal kurang melengkung dibandingkan yang horizontal. Bila seseorang melihat suatu kotak, garis vertikal akan terlihat kabur dan garis horizontal akan terlihat jelas. Yang keempat, presbiopi. Suatu keadaan di mana lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahnya usia. Dengan demikian, lensa mata tidak dapat berakomodasi lebih baik. Umumnya, penderita akan melihat lebih jelas objek jauh, tetapi perlu kacamata cembung untuk melihat objek dekat. Yang kelima, hemeralopi yang disebabkan karena kekurangan vitamin A. Penderita rabun senja tidak dapat melihat dengan jelas pada waktu senja. Jika dibiarkan terus-menerus mengakibatkan kornea mata bisa rusak dan dapat menyebabkan kebutaan. Yang keenam yaitu katarak. Cacat mata yang disebabkan pengaburan pada lensa mata sehingga penglihatan menjadi kabur dan daya akomodasi berkurang. Umumnya katarak terjadi pada orang yang telah lanjut usia. Yang ketujuh yaitu buta warna. Gangguan penglihatan mata yang bersifat menurun. Penderita buta warna tidak dapat mampu membedakan warna-warna tertentu, misalnya merah, hijau, atau biru. Yang kedelapan yaitu konjungtivitas, merupakan penyakit mata akibat iritasi atau peradangan akibat infeksi pada bagian selaput yang melapisi mata. Yang kesembilan yaitu trakoma. Infeksi pada mata yang disebabkan bakteri Chlamydia trachomatis yang berkembang biak di lingkungan kotor. Yang ke-10 keratokonjungtivitas vernalis atau KV. Penyakit peradangan pada bagian kornea atau selaput bening akibat alergi sehingga menimbulkan rasa sakit. Yang ke-11 yaitu seleutis orbitalis, penyakit mata akibat peradangan pada sekitar bola mata. Yang ke-12 endoftalmitis, yaitu peradangan berat dalam bola mata sehingga bola mata bernanah. Kejadian ini merupakan kasus yang sangat jarang, namun mungkin terjadi pada klien setelah menjalani operasi atau pasca trauma pada benda asing. Yang ke-13 yaitu blefaritis. Blefaritis terjadi ketika kelenjar minyak di tempat tumbuhnya bulu mata mengalami gangguan.
Ketika kelenjar minyak ini terganggu, akan terjadi pertumbuhan bakteri yang melebihi biasanya, menyebabkan peradangan pada kelopak mata. Yang terakhir yaitu glaukoma. Glaukoma adalah salah satu penyakit mata dengan gejala yang tidak langsung, yang secara bertahap menyebabkan penglihatan mata semakin lama semakin berkurang hingga akhirnya akan menjadi kebutaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.